Nah tiba-tiba waktu pas azan dia lari dari mes ke tempat saya di lantai 1. Saya tanya, kenapa kamu lari? Nah jadi dia lihat CCTV yang mengarah keluar pagar masuk radio. Dia lihat ada sosok orang pakai baju jaket mantel hujan yang ponco itu, ya, tinggi 2 meter lebih, kurang lebih 2 meteran menurut dia, lagi hadap ke arah pos penjagaan, tapi di luar. Sampai ada juga penyiar saya pas pulang malam itu berdua, mereka itu bukan di malam Jumat ya, di malam Rabu apa Kamis gitu, ada siaran mereka berdua jam 12 tuh posting. Jadi begitu pas mereka pulang itu ada pocong ngejar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lautan Mistis bersama gua Ahmad Purna. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya ketika beliau menjabat sebagai seorang MD di salah satu radio, yaitu di Banda Aceh. Konon katanya beliau mendapatkan gangguan, bahkan teror dari makhluk tak kasat mata. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita sapa untuk narasumber kita kali ini. Di samping gue udah ada Bang Ricky. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Thank you ya Bang udah mau hadir di Lautan Mistis. Ya. Nah Bang, penasaran nih gimana sih itu bisa terjadi kisah teror atau gangguan mistis itu? Iya. Di tahun berapa terjadi? Kalau kejadiannya itu rentan kejadian di tahun 2009 sampai di 2015. Oke. 2015. Jadi saat itu saya di radio itu sebagai music director. Oke. Nah awalnya itu nggak tahu bakal ada kejadian-kejadian hal-hal yang menyeramkan kayak gitu kan. Nah sampai akhirnya memang saya mengalami sendiri. Oke. Salah satunya itu kayak penampakan wanita tua. Waktu saya ngedit bumper, jingle sama playlist lagu. Di situ dia penampakannya. Oke. Siap Bang. Menarik nih untuk dibahas Bang. Tapi tahan dulu sebentar ya Bang. Oke. Nah teman-teman sebelum lanjut ke cerita Bang Ricky, untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Lautan Mistis, boleh dibantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan video terbaru dari Lautan Mistis. Dan teman-teman yang ingin menjadi seorang narasumber seperti Bang Ricky, boleh langsung hubungi kita di DM lautan.mistis atau juga kontak WhatsApp yang sudah kami lampirkan di kolom deskripsi. Nah, nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kita dengar cerita dari Bang Ricky. Pasang headsetnya, seduh kopinya, mari kita dengar ceritanya. Oke Bang, jadi kejadian itu terjadi pada tahun 2000 rentan 2009 sampai 2015. Oke, terdapat gangguan bahkan teror ya Bang. Konon katanya Abang mendapatkan hal-hal gaib seperti itu. Iya, jadi mungkin saya cerita dulu nih. Oke. Awal mulanya ya. Jadi di tahun 2009 itu kan saya sebenarnya nggak langsung ke music director sih. Oke. Saya sebagai penyiar di situ. Nah, sebagai penyiar. Nah, kemudian di tahun 2010-an apa 2011 seperti itu saya dipercayakan sebagai music director di radio tersebut. Nah, radio tersebut tuh berada di daerah di pusat kota Banda Aceh. Di pusat kota Banda Aceh. Untuk lokasinya itu saya nggak bisa bilang ya di mana, tapi di kota Banda Aceh. Dan radio itu cukup bagus sebenarnya. Cuma yang buat uji nyali ya kejadian-kejadian seperti itu makanya. Jadi salah satunya itu di tahun 2000 ya
saya karena ini kejadiannya kan udah lama ya, Mm-mm. Bang ya, udah lama kejadiannya. Jadi mungkin saya nggak bisa menceritakan detailnya seperti apa. Oke. Tapi waktu-waktunya itu saya masih ingat karena memang gangguan yang saya alami itu nggak cuma saya sendiri aja, Oh. tapi beberapa penyiar dan juga staff-staff maupun juga yang yang jaga radio Mm-mm. itu memang udah sering melihat. Mendapat gangguan itu. Iya, sudah sering. Jadi nggak cuma pribadi saya aja. Oke. Jadi waktu saya itu kejadian salah satunya itu waktu saya biasanya saya kalau kerja itu kan malam untuk music director ya. Oh, berarti ada shiftingnya juga, Bang? Enggak shifting, cuma karena posisinya saya MD dan itu bebas ya masuknya. Oh, iya. Jadi Oke. kerjanya itu enaknya di malam. Oke. Jadi biasanya malam itu saya kerjanya itu di pada maghrib itu sampai di jam 11 setengah 12. Nah, ada satu waktu yang memang di jam 9 itu saya lagi ngedit salah satu iklan di radio. Nah, di atas, jadi saya gambarin dulu untuk lokasinya ya. Oke. Bang. Jadi radio saya itu lumayan besar ya, lumayan besar radionya. Jadi di gerbang radio itu ada, sebelum kita masuk gerbang itu ada pos penjaga, kemudian kandang burung, juga ada kantor sama tempat parkir mobil dan juga parkir sepeda motor. Nah, ada bangunan. Jadi bangunannya itu kayak bangunan pagoda gitu, terdiri dari 3 lantai. Nah, ruang kerja saya itu di lantai 2. Lantai 2. Ruang satu di lantai satunya itu ruang manajer sama ruang tunggu. Sedangkan di lantai 3 itu ruang siaran. Oke. Nah, di lantai 2 itu ruang produksi dan juga admin, finance di situ semua. Nah, jadi saya kerja di lantai 2 itu biasanya saya kerjanya di habis maghrib, pada maghrib itu sampai tengah malam. Oke. Nah, ada satu waktu di mana kejadian waktu saya ngedit iklan, itu di lantai 3 tempat siaran itu ada orang lagi lari. Lagi lari seperti kejar-kejaran tuh. Kejar-kejaran. Oke. Nah, lantai 2 itu kebetulan bukan keramik seperti ini, Bang. Jadi kayu. Lantai 1, lantai 2 itu kayu. Lantai 3-nya baru keramik. Jadi kalaupun kita jalan itu pasti kedengaran. Apalagi kalau lari. Nah, berhubung saya ngedit itu kan kalau seandainya ada suara di atas kan agak terganggu ya. Karena harus konsen kalau mau ngedit ya. Oke. Jadi saya kira ada orang siaran di atas. Oke. Nah, ternyata waktu saya cek itu nggak ada orang siaran, hanya playlist saja. Saya cek jadwal dan ternyata memang ada jadwal salah satu penyiar siaran, tapi setelah saya konfirmasi dianya memang nggak bisa masuk. Izin. Dan itu sudah disampaikan ke penyiar sebelumnya, jadi hanya di set playlist lagu aja. Oke. Nah, saya kira kan itu cuma perasaan aja kan. Ya udah, saya turun lagi ke bawah, saya ngedit lagi. Nah, kali ini lebih riuh lagi nih. Bukan hanya orang lari, tapi kayak orang loncat-loncat. Kayak orang loncat-loncat, dan dari lantai 3 itu kayak ada orang turun dari tangga. Dari lantai 3 tuh turun. Duduk turun sampai ke lantai 2 tempat saya. Nah, jadi tangga itu kan, Bang, tangga dari lantai 1 ke lantai 3 itu, tangganya itu sebenarnya kalau bentuk tangganya itu kan hanya muat untuk 1 orang naik. Kemudian ada, kalau dari lantai 1 ke lantai 2 tangga itu kan ada batasan itu ya, ada yang kayak lebar gitu pantainya. Oh iya. Untuk yang naik ibu tangga ya. Ibu tangga. Jadi suaranya itu di lantai 3 itu berhenti di ibu tangga yang lantai 2. Nah, jadi begitu saya buka, saya cek lagi, nggak ada orang. Sampai akhirnya saya coba WA kan,
saya WA, sorry bukan saya WA, saya BBM dulu sama saya masih BBM. Ya 2000 ya. BBM, jadi saya Oke. BBM di grup kita BBM. Saya bilang ini di radio hari ini ada siapa ya jadwalnya? Terus ada yang jawab, nggak ada bang. Nah kata mereka, hari ini ada yang siaran namanya Gina, tapi nggak masuk dan udah izin katanya. Berarti nggak ada orang lain nih selain di radio. Oke. Saya tanya lagi di grup, nggak ada bang. Nah, biasanya mereka kalau ada ke radio mereka pasti konfirmasi ke grup gitu. Ada orang di radio gitu. Nah kali itu memang nggak ada. Absen ceritanya Absen. gitu ya. Oke. Atau pengen main lah ya kan, di radio. Nah sampai akhirnya saya nggak ada kepikiran macam-macam kan itu saat itu, walaupun udah 2 kali kejadian seperti itu, nggak ada pikiran yang aneh-aneh. Sampai akhirnya saya selesai ngedit sekitar jam 10:30 malam, saya pulang. Kebetulan kan di pos jaga itu ada orang, sampai akhirnya saya tanya ke pos penjaga saya tanya, kebetulan yang jaganya salah satu aparat lah ya. Oke. Jadi saya tanya sama yang jaga, Mas, ada yang masuk nggak tadi di radio? Atau sebelum sore tadi ada yang masuk nggak? Nggak ada katanya, cuman Mas sendiri. Kata yang orang jaga kan, yang jaga ke saya. Oh, ada apa Mas? Nggak apa-apa, kayak gitu. Nggak apa-apa. Ya udah, saya pulang. Nah, jadi itu adalah kejadian yang pertama saya ingat. Nah, kejadian berikutnya itu pada saat saya, jadi di radio itu ada namanya program horor. Program horor juga. Oke. Jadi kebetulan program horor itu yang create saya, PD-nya saya, program directornya, MD-nya saya, penyiarnya saya juga. Nah, ya jadi malam Jumat siarannya setelah Isya. Setelah Isya. Jadi gini, Bang. Jadi sebelum program horor itu ada namanya Bingka Islami, nama program. Ada program Islami, sampai akhirnya jam 10 itu penyiarnya izin pulang. Ya udah, saya naik tuh ke atas. Saya siaran di jam 10. Nah, begitu pas di jam 10 itu saya siaran, pertamanya itu nggak ada kejadian apa-apa sih. Di aman jam ya? Masih aman. Nah, jadi siaran saya itu kan dari jam 10 sampai jam 1 malam, 1 dini hari. Di jam 11-an itu kayak ada yang ngintip dari pintu keluar studio. Mungkin nanti ada saya kirimin gambar dokumentasinya. Nah, cuma jadi gini, studio siaran itu kan ruang siaran dan ruang narasumber di depan. Nah, jadi maksudnya dibatasi ada sekat kaca gitu Bang. Tapi orang ngintipnya itu bukan dari pintu antara narasumber sama ruang siaran, sama ruang penyiar, tapi pintu keluar. Pintu keluar yang langsung jumpa dengan tangga. Jadi dia ngintipnya itu ngelihat setengah gini kan, ngintip. Ada berapa kali ngintip. Nah, saya kira itu penyiar sebelumnya. Tapi yang anehnya penyiar sebelumnya kan cewek ya. Nah, ini bukan cewek, jadi lebih ke laki-laki dan kecil dia. Ngintip. Saya bilang siapa nih kan. Jadi begitu saya sampai siaran itu udah nggak fokus. Tuh kan. Jadi setelah selesai saya cerita, akhirnya kan ada masuk segmen berikutnya. Jadi sebelum masuk segmen berikutnya itu saya
break dulu dengan Oke. lagu. Terus. Saya keluar, saya cek, nggak ada. Itu yang anehnya. Nah, sampai kejadian juga waktu kembali lagi ke lantai 2, kan saya kan saya luang kerja memang di lantai 2. Saya cek lagi di lantai 2, nggak ada juga kan waktu pas habis siaran, nggak ada siapa-siapa gitu. Ya memang kalau cek saya ke lantai 2 kan itu juga udah tengah malam ya, udah jam 1. Nah, jadi saya lihat nggak ada siapa-siapa, ya udah saya turun. Saya pulang. Nah, memang di radio kita itu kan kita punya mes ya Bang, mes untuk penyiar. Nggak hanya untuk penyiar sih, tapi untuk yang jaga radio juga ada. Ya, sebenarnya mes di radio itu bisa ditinggal, maksudnya bisa menampung penyiar itu ada 6 ranjang di situ. Jadi bisa 6 orang. Lumayan lebar. Nah, jadi ada satu waktu yang memang jadi kebetulan saya juga ada penyiar baru kan. Kejadian ini salah satunya pada saat ada rekrutmen penyiar baru dan mereka masih training. Nah, pada saat training itu ada beberapa yang memang rumahnya lokasinya jauh. Jauh dan mereka memang nginap di mes. Ada 2 orang nih. Karena memang kebagian jatah untuk trainingnya itu mereka di malam hari. Karena kan mereka kuliah pagi sampai sore. Nah, malamnya mereka training. Training. Jadi selesai training mereka kan nginap di mes. Ada 2 orang, 3 orang dengan saya. Satu namanya Rijal, satu namanya Kinan. Nah, satunya saya. Jadi tengah malam itu saya itu tidurnya nggak di mes Bang. Jadi ada kamar khusus memang, kamar yang biasa untuk tamu, saya tidur di situ. Nah, yang 2 penyiar ini tidurnya di mes dengan yang jaga radio. Jadi bertiga. Mereka. Nah, jadi si Rijal ini keluar dari mes tengah malam di jam 1 jam setengah 2 pagi, dini hari, kamar mandi. Kamar mandinya kan di luar. Dari mes keluar, nggak jauh dari dia keluar dari kamar, itu ada suara si Kinan ini manggil Jal. Dalam mes, Jal 2 kali. Ya Kinan, si Jal jawab. Dia lihat ke belakang, nggak ada. Jadi pintunya itu kan kalau dibuka bunyi kan, apalagi tengah malam kan Bang. Buka itu seharusnya kan bunyi, ini nggak ada. Dan kalau dia pun suara dari dalam nggak mungkin bisa keluar karena kedap suara dia ruangannya. Nah, si Rijal balik, lihat noleh ke belakang ke pintu mes, nggak ada yang manggil. Maksudnya nggak ada rupanya, nggak ada rupa si Kinan. Dia balik, dia lihat si Kinan masih tidur. Nah, ada juga kejadian di mana masih training juga saat itu, ada penyiar yang namanya Reza. Jadi si Reza ini, ya itulah mungkin ada kesalahan dari kita yang kita lupa menyampaikan. Jadi ada pantangan sebenarnya di situ Bang. Ada pantangan. Nah, jadi saat itu si Reza itu istirahat dia setelah training sampai jam 4:30 dia istirahat. Dia sampai jam 6 trainingnya. Sampai jam 6 dia istirahat di mes. Istirahat di mes. Saya di ruang lantai 1. Lagi nunggu azan. Nah, tiba-tiba waktu pas azan dia lari dari mes ke tempat saya di lantai 1. Saya tanya, kenapa kamu lari? Bang, abang ada ke mes tadi. Nggak ada, saya di sini. Saya nunggu azan nih. Mau sholat. Kenapa? Saya bilang. Itu mukanya pucat. Nggak ada bang. Tadi saya kan habis training, saya mau istirahat sebentar, ngantuk kali. Jadi waktu pas saya tidur, nggak lama saya tidur, pintu mes itu kayak ada yang ngedobrak. Pintu mes itu kayak ada yang ngedobrak. Nah,
pintu mes itu bang, dia kan model pintu di radio itu kebanyakan hampir semua ruangan itu model pakai engsel yang memang kalau buka itu harus dibuka didorong. Oh, oke. Kalau angin, Susah ya. kalau angin nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena Yang harus effort Iya, dari manusia juga ya. Oke. dibuka didobrak. Boom. Saya tanya, kamu ngapain di mes? Tidur. Maghrib kamu tidur? Iya. Duh, saya lupa pula bilang sama kamu. Jadi di radio itu ada pantangan kalau maghrib nggak boleh tidur bang. Menjelang maghrib tuh nggak boleh tidur. Oh. Dan memang benar kan, memang abis asar itu kan kita nggak boleh tidur. Betul. Nggak boleh tidur. Nah ini maghrib tidurnya didobrak. Terus sampai terbuka tuh pintunya. Logikanya siapa orang yang mau ngedobrak? Sedangkan di radio itu cuma 3 orang. Yang satu saya lagi di lantai 1, si Reja itu di mes, yang satu lagi di dapur yang jaganya. Karena dia ngelihat, maksudnya yang jaga radio ini kalau ada tamu ataupun orang yang mau masuk ke radio dia nyamperin. Karena orang yang jaga di pos penjagaan itu datangnya tuh habis maghrib. Jam 7:30 dia datang. Oke. Nah, terus saya bilang, jadi bang, udahlah bang di sini aja tidur. Ya udah, saya bilang sama dia, udah nggak apa-apa. Besok jangan lagi kamu tidur maghrib. Ya bang. Nah, kali ini saya kan itu kejadiannya si Reja. Nah kali ini saya kejadiannya sama dengan dia. Jadi dia bantu saya itu untuk buat naskah iklan di lantai 2. Kita sembari nunggu penyiar. Jadi ruangan produksinya itu hampir sama dengan kayak ruang siaran bang. Ada SCAD juga. Ada SCAD. Jadi nanti ada dokumentasinya. Jadi itu kita udah nutup tuh pintu ruang produksi. Antara ruangan finance ke ruangan produksi itu udah kita tutup. Tapi pintu yang ke arah tangga itu kita buka. Kita buka biar kalau ada si penyiar yang datang itu tahu dia ada orang. Udah ada orang gitu. Ya. Nah, begitu kita coba siapin equipment semuanya, itu pintu yang masuk ke ruangan produksi ada yang ketok, tok 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 tok. Tok 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 tok. Kita bilang udah masuk sih. Tok 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 tok. 3 kali tuh. Tok 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 tok. Nah. Saya bilang, "Jam, tolong buka," saya bilang. Dibuka, nggak ada orang. Nggak ada orang, bang. Situ kita pandang-pandangan, siapa aja. Nah, si Reja bilang saya, "Bang, sebenarnya Reja juga sering kayak gini. Waktu kalau yang lain training di atas, mau ngadem di bawah di lantai 2, sering juga gitu ketok pintu. Gitu. Kadang-kadang kan si penyiar ini saya kasih kebebasan di ruang produksi untuk input lagu kesukaan mereka yang udah hit itu saya ajarin mereka untuk bisa input lagu. Ya udah, gitu dia bilang. Ya bang, makanya sejak kejadian itu Reja nggak berani lagi datang ke radio itu buat maghrib. Jadi dia datangnya selalu pagi sampai sore. Sampai jam 5 pulang dah. Gitu bang. Nah, itu satu. Jadi ada lagi kejadian di mana jadi di lantai 2 itu bang, di lantai 2 itu kita bisa buka pintu keluar, arahnya. Jadi pintu satu-satunya di bangunan pagoda itu yang bisa buka pintu keluar itu cuma lantai 2. Lantai 2 itu karena ada akses di bawahnya itu cold storage. Cold storage, jadi kayak dibuat tempat ya nongkrong sore anak-anak radio lah sambil ngelihat bukan laut ya, lebih ke sungai, orang-orang lewat main bola. Karena kan kita itu radionya kebetulan posisinya itu nggak jauh dari jalan, bukan jalan besar juga sih, jalan yang memang
orang sering lewat jalan-jalan. Oke. Jadi sembari lihat kapal, sembari lihat sungai, sama orang lain main bola dan juga radio itu, kita bisa lihat dari atas lantai 2 itu. Oke. Nah, jadi di lantai 2 itu juga bisa lihat ke bangunan sebelah. Nah, bangunan sebelah ini juga punya pemiliknya radio. Nah, bangunan itu rencananya memang saat itu mau dibangun rumah sakit, Islamic Center dan rumah sakit juga. Jadi pada saat itu belum jadi bangunan itu, dan masih dalam tahap clearing area. Nah, jadi suatu waktu itu pernah saya lihat itu namanya Bang Odeng. Jadi Bang Odeng itu biasanya ke radio itu untuk kasih makan hewan peliharaan di radio. Nah, biasanya Bang Odeng itu datangnya dari jam pagi, jam 7 sama sore habis asar. Nah, saat itu saya ngelihat Bang Odeng itu di mau maghrib. Menjelang maghrib tuh saya lihat di bangunan sebelah lagi ngarit rumput. Ngarit rumput, saya panggil, "Bang, ngapain di situ?" Nggak dengar kan, karena mungkin jauh juga jaraknya. Akhirnya ya udahlah, saya juga posisinya lagi sendiri di radio. Saya turun ke bawah, mau ke bangunan sebelah. Jadi harus nyamperin, tapi harus lewat pagar, Bang. Harus lewat pagar. Nggak ada harus jalan keluar. akses ke sebelah ya? Nggak ada. Jalan pintas itu nggak ada. Kecuali dari belakang kamarnya owner. Itu ada. Tapi kalau untuk dari kita aksesnya cuma dari pintu luar. Nah, keluar saya keluar buka pagar sebelah. Begitu saya buka, nggak ada Bang Odeng. Nggak ada. Tahu apa yang saya lihat, Bang? Apa tuh? Saya lihat orang tua, pendeknya mungkin sekitar berapa senti ya? 100 cm gitu. Ngelihat ke saya sambil ketawa, sambil senyum maksudnya. Kaget saya saat itu. Saya langsung keluar, pintu sebelah nggak saya tutup lagi, pagar. Saya langsung balik ke radio. Saya nggak ke dalam radionya. Saya tunggu di pos penjagaan. Pos penjagaan saya tunggu sampai penyiar yang habis maghrib itu datang. Dan itu kebetulan 2 orang. Dia tanya, "Bang, ngapain di situ?" "Nggak ada. Tuh radio nggak ada tuh lagu aja." Lagu aja kebetulan kan. Oh, abang nggak bilang, nggak cerita ke mereka? Nggak cerita. Nggak saya cerita. Oh, ya udah, yuk Bang masuk. Ya udah. Akhirnya baru saya masuk situ. Jadi ada juga kejadian yang memang ini ceritanya memang kejadiannya memang sangat-sangat horor sih, Bang. Jadi di radio itu kan kita punya CCTV banyak tuh. Ada berapa titik tuh? 15 titik CCTV-nya. Terus jadi suatu malam itu kebetulan yang jaganya namanya Pak Iwan. Bukan dari aparat, tapi memang yang kita rekrut baru. Pak Iwan itu jadi suatu waktu dia biasa tidurnya di pos penjagaan. Nah, di pos penjagaan sambil ya tutup radio lah, gembok pagar. Dan biasa dia di gembok pagar itu di jam 12, jam setengah 1. Nah, di saat itu hujan dan bukan malam Jumat. Jadi dia lagi ngelihat acara TV. Jadi di pos penjagaan itu ada TV dan di sampingnya itu ada layar untuk CCTV juga. CCTV untuk mantau kan. Karena kan dia posisinya tidur. Kalau seandainya dia ada orang mau masuk ke pagar kan dia nggak tahu tuh kalau nggak ada CCTV. Nah, jadi dia lihatlah CCTV.
CCTV yang ngarah keluar pagar masuk radio. Dia ngelihat ada sosok orang pakai baju jaket mantel hujan yang ponco itu. Ya. Iya. Tinggi 2 meter lebih, kurang lebih 2 meteran menurut dia. Lagi hadap ke arah pos penjagaan, tapi di luar. Dia lihat CCTV. Dia lihat siapa gitu kan, orangnya tinggi besar hitam tapi pakai jaket mantel itu. Oke. Dia keluar, nggak ada. Dia buka pagar, nggak ada orang. Dia tutup pagar lagi, dia masuk lagi ke pos penjagaan, dia lihat ada orang. Ada. Tetap berdiri, tidak bergerak di CCTV. Oh. Nah, saat itu dia langsung matiin TV, dia kunci pos penjagaan, pintu pagar nggak dia kunci, dia langsung tidur. Dia langsung tidur. Nah, itu yang memang kejadian yang paling sedikit agak mengerikan ya, Bang ya. Iya. Nah, satu lagi kejadian masih di bangunan sebelah. Bangunan sebelah. Nah, kejadian di bangunan sebelah itu kan saat itu posisinya belum waktu kejadian itu memang bangunannya sudah dalam tahap pembangunan, Bang. Tapi rumput-rumputnya itu kan udah mulai tinggi tuh dan belum mulai dipotong ya. Jadi udah kayak rimbun gitu. Kayak rimbun. Jadi saat itu kejadiannya masih menjelang maghrib juga. Mau azan maghrib. Saya beserta penyiar ada 2 orang, kita ngelihat ada penyiar yang lagi main di bangunan itu, ada 2 orang lagi. Jadi bangunan itu kan sempat udah jadi itu 3 tingkat, tapi masih belum, masih di 30% gitulah. 30-40% gitu bangunannya. Jadi masih main mereka di situ. Kita tahu penyiarnya siapa. Kita panggil. Kita panggil lagi. Itu 3 tuh panggil. Saya sama penyiar 2. Kita panggil kan. Nggak nyaut mereka. Main-main di dalam ruangan itu. Terus naik ke lantai 2. Jalan aja gitu mereka. Iya, kelihatan jalan. Jadi saya tanya sama si Mika, ngapain orang itu main ke situ maghrib kayak gini? Dia bilang nggak tahu, Bang. Udah panggil lah, WA coba katanya. BBM coba. BBM coba. Lagi di bawah, Bang, BBM-nya. Ya udahlah, coba kita panggil aja, jangan nanti waktu dicek sama owner. Jadi CCTV itu kan juga connect sama owner kita yang di Jakarta. Jangan sampai ditegur karena memang anak radio nggak boleh main ke sebelah. Mainnya cukup di situ aja. Jadi kita panggil lah. Jadi di lantai 2 itu, Bang, di cold storage itu ada tangga langsung. Jadi nggak harus masuk ke dalam lantai lagi turun dari lantai 1 nggak. Jadi bisa langsung ada tangga, turun, kita ambil sendal, keluar pagar, kita keluar tuh 3 tuh. 3 saya sama si Mika sama si Eiza. Jadi keluar, kita cek nggak ada lagi orang. Padahal kita 3 ngelihat penyiar. Dan begitu kita keluar pagar, penyiar yang kita lihat 2 orang itu baru tiba. Gokil. Terus kita 3 menang-menangin. Siapa yang dilihat Kita bilang kan, kita tanya, Mik, iya, Bang, kata dia gitu. Nggak usah kita cerita ya. Iya, nanti mereka nggak berani lagi siaran malam. Iya, Bang, kata dia. Ya udah, akhirnya kita masuk ya kayak biasa lah ngobrol. Nah,
Ada lagi yang kejadian Bang, itu kebetulan saya kena siaran malam. Siaran malam, pulang saya jam 11-an, setengah 12 gitulah, setengah 12-an gitu. Setengah 12-an saya pulang. Begitu saya masuk ke mau ambil motor, mau keluar, saya ada lihat penyiar. Penyiar itu di samping kantor atasan, kantornya owner radio. Samping. Jadi dia itu berdiri di antara tempat parkiran sama kantor. Jadi ada sela-sela di situ. Berdiri. Nah, pada saat saya mau keluarin motor itu ke pagar, saya cuma lihat begini penyiar. "Dek, ngapain kamu di situ?" Gak jawab dia. Saya bilang kan mungkin lagi sibuk dia atau kenapa kan nggak dengar saya bilang. Tapi abang kenal sama penyiar itu? Karena posisinya gelap jadi antara kenal sama enggak. Oke, samar lah ya. Sama. Oke. Saya cuma bilang di aja gitu karena penyiar saat itu nggak banyak kali dan seharusnya sih saya tanda ya. Saat itu nggak kelihatan mukanya kayak penyiar radio. Maksudnya bukan penyiarnya di radio. Oke. Cuman karena mungkin saya ngelihatnya sepintas gitu, saya bilang, "Dik, ngapain kamu di situ?" Nggak jawab. Sampai ke pos penjagaan, ada yang jaga. Saya bilang, "Mas, itu penyiar kok masih jam segini belum pulang ya? Siapa?" "Mana?" kata dia. "Itu dekat kantor bapak." Dia bilang, "Nggak ada." Bilang gitu, "Nggak ada." Maksudnya, loh, ya dari tadi mas cuman mas aja yang siaran. Ya orang-orang anak-anak radio nggak ada yang masuk ke mari, nggak ada katanya. Coba deh mas lihat dulu, mungkin waktu mas kamar mandi atau ke belakang dia datang gitu. Nggak ada mas, saya nggak kemana-mana, dari tadi saya di sini jaga. Nggak ada kemana-mana saya. Di situ saya udah nggak bener nih saya. Udah akhirnya saya pulang, tetap saya pulang. Jadi ada lagi kejadian yang dimana saya ngalamin dengan OB. Jadi di radio itu juga ada OB kita. Ada OB. Cewek. Jadi saat itu kita ngobrol lah di lantai 1 di ruang manajernya. Kita ngobrol, dia kebetulan baru bawa mau ngepel ruangan lantai 1 sama ruangan owner. Kamar owner. Bawa kain pel, saya panggil masuk ke kantor, kita duduk. Jadi di lantai 1 itu kan Bang, dia taruh kain pelnya itu dekat pintu keluar. Kain pel sama ember sama air. Waktu kita ngobrol gitu, itu kain pelnya. Jadi kan kain pelnya dia sandarin di dinding. Pas kita namanya ngobrol, nggak sengaja, memang mata kita tiba-tiba ngelihat ke situ, itu kain pelnya berdiri gini. Tegak. Lama tuh, udah berapa detik gitu, 5-10 detik gitu. Dia tegak. Tep, jatuh. Jatuhnya nggak balik lagi ke dinding, jatuh. Ke lantai. Ke lantai. Oke. Lantai. Kita ada pandangan tuh sama Hobi. Ya, saya bilang, Puja namanya. Bang, gimana? Pakai logat bahasa Aceh lah ya. Dia ngomong sama saya. Jadi ini saya ikannya bahasa Indonesianya, dia bilang, "Bang, kawinin saya bang," katanya. "Kamu mau kemana bang?" "Ke kamar bapak aja, mau singgah bapak." "Ya udah, saya tunggu di luar kan." Emang kamar atasannya itu di samping radio, ada lorong gitu kecil. Samping radio, udah saya jaga di situ. Dan itu dia kayaknya buru-buru ngepelnya. Buru-buru ngepelnya. Habis itu udah buru-buru dia tuh langsung dia selesai, tutup pintu, langsung balik ke dapur. Itu cerita. Nah, ada juga waktu kita
saya itu pas kejadiannya nginap di radio. Jadi radio itu kan bang saya hampir dibilang rumah kedua saya. Ya. Malah bukan jadi rumah kedua, rumah pertama saya udah di radio itu. Karena aktivitas abang juga banyak di situ ya? Ya, full di radio. Oke. Nah, saat itu memang posisinya yang tinggal di radio itu ada 2 orang, saya sama si Rijal. Oke. Sama penyiar baru ini kan. Ya juga rumahnya lumayan jauh nih. Lumayan jauh. Jadi waktu pas dia tidurnya di mes, saya tidurnya di di ruangan yang saya bilang kamar biasa. khusus itu. Okay. Kamar khusus. Jadi di radio kita itu kan ada banyak burung ya bang ya, hewan peliharaan burung itu sama kerikil-kerikil gitu. Kalau orang lewat itu pasti ada dengar suara kerikil itu sama suara burung. Jadi kalau orang lewat itu pasti ada kuek. Oke. Jadi tengah malam itu suara burungnya bunyi, kerikilnya nggak bunyi, suara burungnya bunyi. Biasanya ada orang mau masuk ke pagar, iya, atau sedang jalan ke kamar mandi, atau ya pokoknya di sekitar halaman ruang lingkup radio itulah. Nah malam itu nggak ada. Nah itu kejadiannya di jam 12:30. 12:30. Siapa nih saya bilang? Saya kira ada tamu kan, karena kan pagarnya udah digembok tuh, dan memang penjaganya nggak ada, lagi pulang kampung. Jadi kebetulan memang di radio itu cuma kita berdua. Oh nggak ada penjaga? Nggak ada, lagi pulang kampung. Kita dua. Sampai saya lihat nggak ada. Biasa kalau ada orang kan, karena radio kita matiin lampunya kan kelihatan itu lampu kendaraan, mobil atau sepeda motor kan. Jadi nggak ada. Nah kan di kamar saya itu, di kamar yang saya tiduri itu kaca film. Dari luar nggak kelihatan, ya, tapi dari dalam kelihatan. Tapi ada model gordennya itu, model gorden yang model tarik itu bang. Tirai ya. Nah, tirai yang kita tarik itu, saya buka dikit, nggak ada orang kan, ada orang. Tutup lagi, saya tutupnya cuma setengah. Nah nggak lama setelah itu ada sosok hitam bang, itu lewat melayang. Itu pas di samping kamar yang saya tidur itu, kamar ke arah dapur dari lantai 1. Saya cuman kayak patung freeze saya tuh, nge-freeze dalam hati saya. Allah ya Allah, apa ini saya bilang, nge-freeze itu lewat deh, solid bentuknya, lambat gitu. Iya. Lambat orang itu. Saya cuma bisa terdiam duduk di situ. Habis itu ada sekitar 5 menitan itu saya nggak bisa gerak. Mungkin ya, kurang lebih 5 menit. Karena posisinya tengah malam dan burung itu udah ribut kali itu bunyi. Wah. Ya udah sampai akhirnya saya udah tidur, saya langsung tidur. Besok saya cerita sama si Rijal. Nah ternyata si Rijal ada juga kejadian di malam yang sama. Saya nggak tahu jamnya, tapi di malam yang sama. Dia di mes. Oke. Ketika tok, Jal, dia dengar suara saya. Dengar suara saya tok, dia bilang kayak gitu. Jal, ya bang, udah tidur. Menurut dia seperti itu. Terus? Udah tidur. Ada apa bang? Nah, habis itu pas dia lihat nggak ada. Jadi sama juga di mes itu dari dalam keluar kelihatan. Kalau dari luar kita harus nempelin muka kita ke dalam baru bisa kelihatan. Iya. Itu pun gelap. Iya. Di situ dia bilang, bang jangan-jangan jamnya sama bang. Berinding juga saya. Jadi jamnya sama bang. Oke. Bilang gitu. Nggak tahu juga ya Jal. Tapi saya tadi malam memang ngelihat hitam Jal, lewat samping kamar tamu. Saya bilang gitu. Nggak tahu ya bang ya. Tapi semalam pintu kamu kunci. Bisa pintu saya kunci bang. Memang bukan, saya tanya sama dia, bukan mimpi kan? Enggak bang, orang saya bangun kok katanya. Sampai saya mau ke kamar mandi nggak jadi saya ke kamar mandi. Nggak lama setelah itu dia mau kamar mandi, nggak jadi dia nggak jadi kamar mandi. Udah dia tahan subuh, dia baru azan, baru dia keluar kamar mandi.
Itu pun dia nggak cerita sama saya sebelum saya ceritain yang kejadian itu. Kejadian. Oke. Yang di laut itu dia Bang. Nah, ada lagi kejadian yang dimana ini kejadian yang paling sebenarnya ini kejadian yang pertama kali saya ngalamin sih Mbak di radio. Kenapa tuh? Jadi saya waktu penyiar dulu siaran di radio itu siaran itulah horor juga. Siaran horor juga. Waktu saya siaran horor itu kondisinya hujan. Hujan deras. Hujan deras. Lagi saya cerita, tiba-tiba lampu studio mati mendadak. Itu kan tadi saya bilang sama Bang, di depan saya itu kan kaca antara interaksi kita sama narasumber. Oke. Kaca. Biasa di radio itu kalau mati itu ada UPS untuk hidupin emergency. Ya. Tapi ini untuk komputer aja PC. Oke. Untuk PC, untuk PC sama untuk mixer radio, mixer siaran. Cuma untuk itu hidup. Begitu lampu mati, itu hidup. Bayangan nenek itu nempel di kaca. Nempel di kaca. Saya begitu astagfirullahaladzim. Nge-freeze lagi saya di situ nge-freeze. Saya kayak gini, saya nundukin kepala ke bawah. Saya lihat masih ada, saya lihat ke bawah lagi, saya lihat udah nggak ada. Jadi yang kedua kali nggak ada. Yang pertama saya lihat, saya nunduk, saya lihat ada, saya nunduk lagi ke bawah, saya lihat lagi udah nggak ada. Di situ saya nggak berani keluar studio, ruang siaran ya maksudnya, nggak berani keluar dari ruang siaran. Saya duduk itu sampai hidup lampu. Alhamdulillahnya nggak lama hidup lampu. Karena UPS ini bertahan paling lama itu 45 menit Bang. Kalau 45 menit belum hidup lampu, itu mati gelap semua. Total. Gelap total Bang. Cuman ngandelin BBM itulah. BlackBerry itu yang saya ini kalau memang mati lampu. Gelap total. Alhamdulillahnya itu. Saya closing kan itu kan sebenarnya saya closingnya di jam 1 Bang. Tapi dipercepat. Saya percepat, jam 12 saya closing. Saya closing, saya turun ke bawah. Hujan pula, nggak bisa pulang saya. Jadi saya tunggu di pintu keluar lantai 1. Pintu keluar apesnya saya. Jadi keluar pintu 1 itu kita dihadapi begitu pas kita keluar di lantai 1 kan Bang. Itu pas kita buka pintu ada musola. Tapi musola itu ada tempat server radio. Nah, jadi musola plus server radio. Apesnya lagi, begitu saya turun, posisinya kan udah hidup tuh lampunya ya. Lampunya udah hidup. Nah, apesnya lagi begitu saya turun di bawah, itu lah musola hidup lampunya, ada orang sholat di dalam musola itu. Ada orang sholat dalam musola itu, dan itu bukan orang radio. Lagi sholat, abang tahu bentuknya gimana? Putih kayak pocong lagi sholat. Bukan lagi sholat, maksudnya lagi berdiri tegap, ngadep ke ruang server, begini. Tapi dari belakang saya ngeliatnya, sempat ruku. Habis itu hilang. Begitu dia begini, hilang. Akhirnya saya hujan-hujan itu saya ke pos penjagaan. Saya tanya sama yang jaga. Mas, tadi mati lampu? Iya sebentar, kata dia bilang. Apanya sebentar, saya bilang. Kurang sampai 15-20 menit gitu, saya bilang. Iya kan sebentar. Iya Mas sebentar, saya di atas sendiri, saya bilang gitu. Kenapa? Gak apa-apa. Mas ada yang datang lagi gak di kemari? Maksudnya ada orang yang datang gak tadi? Gak ada. Terus dibilang sama dia, saya bilang sama dia, kenapa? Gak di musola tadi saya lihat ada yang sholat, ada orang putih. Langsung senyum dia, lihat ya, kata dia kayak gitu.
ngelihat ya. Maksudnya mas? Ya ngelihat kan katanya. Wong tadi saya pas ngecek ke belakang mau ke dapur saya ada ketemu juga. Tadi. Gimana maksudnya? Pocong kan katanya. Nah cuman karena posisinya si yang jaga ini memang dari militer, jadi ya dia biasa aja. Saya bilang nggak bener nih mas, saya bilang kayak gitu, nggak bener nih. Saya bilang udah nggak apa-apa katanya, lagi bertamu jadi gitu. Slow aja dia. Iya, saya bilang udahlah. Jadi sampean mau pulang kata dia kayak gitu. Ya udah mas, nggak benar saya nih. Udah nggak enak hati saya. Hujan loh kata dia. Sini aja dulu. Ya udah akhirnya saya di pos penjagaan sampai ujung-ujung jam 12:30 juga saya pulang 12:30. Mau jam 1 kan. Cuman saya minta tolong sama yang jaga itu, mas, nanti minta tolong matiin server radio ya, matiin aja, nggak usah naik ke lantai 3 lagi. Saya PC nggak sampai matiin aja. Oh iya saya dibilang gitu. Ya udah akhirnya saya pulang tuh mas. Nah itulah yang saya bisa ceritain tentang kejadian. Sebenarnya ada banyak lagi mas. Kalau mau penyiar-penyiar itu, staf-staf yang kerja di radio itu semuanya mereka mengalami. Bahkan mungkin ada yang lebih seram dari saya. Iya. Nggak menutup kemungkinan sih hal itu terjadi ke penyiar-penyiar lain. Iya. Nah, setelah kita tanya-tanya, ternyata ada beberapa hal yang terjadi di radio itu. Nah, jadi salah satunya itu kan radio dibangun setelah tsunami. Setelah tsunami radio itu dibangun. Jadi waktu pas pembangunan itu, menurut informasi yang saya dapat dari ownernya, itu ada beberapa ekskavator untuk ngeruk itu lumpur-lumpur tanah timbunnya berapa meter itu bang. Karena kan di posisinya dekat dengan pantai. Banyak juga ditemuin masih ada kerangka-kerangka mayat. Untuk pembangunan itu ada sekitar 2 bulan 3 bulan baru habis itu dikeruk semua karena kedalamannya itu berapa meter. Iya, karena tsunami juga baru terjadi di sana. Iya, 2004 ya. 2005 itu kan mulai pembangunan radio itu. Setahun. Dan kerangka masih banyak ditemukan. Masih banyak ditemukan. Karena memang kawasan itu kawasan padat penduduk. Dibayangin aja waktu tsunami banyak sekali orang meninggal sih mas, ribuan mungkin. Jadi makanya kalau kita posisinya ngelihat kayak gitu ya, mungkin kalau orang-orang yang nggak percaya ya memang belum pernah ngalamin ya. Sampai ada juga penyiar saya pas pulang malam itu berdua, mereka itu bukan di malam Jumat ya, di malam Rabu apa Kamis gitu, ada siaran mereka berdua jam 12 tuh closingnya. Jadi begitu pas mereka pulang itu ada pocong ngejar mereka pulang keluar dari radio, begitu sampai di jalan yang agak besar mau ke jalan yang besarnya lagi itu mereka lihat dari spion tuh ada pocong ikutin terbang sampai ada berapa, kata mereka sih lumayan jauh sih mereka diikutin karena kan posisinya jalan menuju dari jalan besar, jalan utama ke tempat radio kita itu dulunya itu penerangannya masih minim. Kalau sekarang ini kan sudah banyak lampu-lampu pinggir jalan. Kalau pada saat itu masih minim. Ya, karena pasca tsunami itu juga ya bang, mau revitalisasi juga kan, akhirnya bangkit lah Aceh gitu ya. Iya. Ikutin terbang di dekat lapangan bola tuh, dari pas keluar radio untuk jalan itu sampai lewat lapangan bola itu diikutin. Dan itu dia ceritanya, mereka cerita ya namanya juga anak radio ya. Jadi ceritalah mereka masing-masing cerita pengalaman nih. Tapi alhamdulillahnya mereka ya dengan kejadian itu ya
masih enjoy di radio. Oke. Tapi mungkin mulai pada saat mereka gosip-gosip itu kan berarti banyak permintaan ke PD-nya kalau bisa siaran malamnya berdua jangan sendiri. Oke. Itu aja permintaan dan memang dikabulkan. Jadi walaupun takut juga ada temennya ya bang. Iya. Benar. Jadi dia ada jemput dari rumah gitu. Paling nanti di grup ada siapa di radio. Oh ya udah. Kalaupun dia pergi sendiri, nanti pulangnya barengan yang ada orang di radio itu. Benar. Itu Luar dia. biasa sih Gangguan. juga. Tapi dari gangguan macam gangguan teror bahkan penampakan itu bang, ada nggak yang nyampe ke fisik gitu ganggunya? Entah yang ganggu abang, ya mungkin ditampakin terus ngeganggu abang fisik abang gitu. Ada nggak? Nggak ada sih. Cuma ada satu kejadian yang di musola itu. Jadi pada saat saya lagi sholat maghrib apa isya gitu, jadi ada namanya driver kita namanya Bang Ri. Itu iseng ngambil foto saya lagi sholat. Jadi memang dia bilang, menurut dia atasan saya lagi nanya saya, lagi nanya saya di mana gitu. Akhirnya difoto dan dia lagi duduk di musola itu lagi rebahan. Di foto saya dikirim ke mobil atasan. Dia foto 2 kali. Berapa kali dia foto tuh, tek dia foto. Nah, dia belum ngirim itu fotonya. Begitu saya selesai sholat dipanggil. Dia bilang, Kiki sini dulu. Kenapa bang? Ini apa ya? Dia bilang, ada yang aneh di foto itu? Iya, ini apa ya? Goyang mungkin, cahaya, saya bilang gitu. Dia bilang, ini sama semua kan? Gak ada yang kabur, gak ada apa. Satu foto ini apa ya? Tadi. Dia bilang, wah gak bener nih bang. Dia bilang gitu. Itu wujudnya di belakang saya, pocong berdiri. Dikirim ke si owner. Ada berapa foto gitu. Ini apa ini katanya? Kalian buat katanya. Nggak ada pak. Itu memang foto yang saya ambil. Saya juga nggak tahu pak. Ini saya lagi sholat dia ambil foto sama Bang Ri. Yang ini kelihatannya. Si ownernya cuma senyum aja. Nggak apa-apa tuh. Berarti saya udah 2 kali nih lihat kayak gini. Iya benar. 2 kali saya. Itu gimana penampakannya di foto itu? Pocong. Lagi apa? Lagi berdiri di belakang saya. Di belakang abang. Belakang saya. Kayak makmum. Enggak. Kalau makmum kan agak dempet. Dempet. Oke. Pas di belakang saya dempetnya. Gitu. Jadi dia bilang saat itu kalau kita mau sholat ya udah kita jamaah semua, nggak ada yang sendiri lagi. Nggak berani sendiri. Ya, jamaah. Dan memang si owner kita memang selalu nyaran kita untuk sholat jamaah. Oh gitu. Cuma kadang-kadang kan ada yang telat kan. Benar. Mau rolling ya udahlah duluan gitu. Pagi yang dari lantai 3 habis siaran kan, mungkin dia ini lagi kan capek napasnya nanti. Kalau habis siaran dia turun sholat masbuk kan, atau sholat sendiri. Ya udah. Jadi ya itulah bukan salah satu sih, beberapa hal-hal yang aneh yang pernah kejadian di tempat saya kerja dulu di Banda Aceh. Oke. Gokil sih bang. Penampakannya pocong, luar biasa sih itu. Serem, mengerikan. Sip malam bekerja ada penampakan begitu ya, mau gimana ya? Iya. Satu tanggung jawab, satunya juga takut, gimana milih mana bang? Tapi alhamdulillahnya kan bang, lumayan cukup lama sih saya di situ. Sampai 2016 ya resign. Saya resign, saya nggak ke radio lagi kan. Nah iya, maaf bang, saya potong. Kan kejadian itu 2000-an ya? 2009-an. Nah sampai 2016 itu puncak bener apa? Oh enggak, 2016 itu kebetulan kan udah mulai rame itu lagi kan, daerah situnya juga. Iya. Pembangunan juga udah merata lagi. Iya. Apa masih ada teror itu atau penampakan seperti itu? Saya nggak bisa bilang masih ada atau enggak. Tapi biasanya setiap
kalau suara-suara itu pasti ada. Oke. Terutama yang di lantai 3 itu pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Oke. Lantai 3, lantai 2 tuh pasti ada. Karena kejadiannya nggak cuma malam, siang pun juga. Siang pun kita ada dengar. ya. Oke, gokil. Oke Bang, pengalaman yang luar biasa sih Bang. Semoga teman-teman di sana juga yang punya pengalaman atau kejadian seperti Bang Riki mendapatkan hikmah ya Bang dari setiap kejadiannya. Dan kita semua dijauhkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Serta kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin. di setiap kegiatan kita dimanapun berada. Ya itulah teman-teman cerita dari Bang Riki, semoga dapat menjadi pelajaran juga buat kita, mendapat hikmah dari setiap kejadian yang kita alami juga, dan kita dijauhkan dari segala keinginan atau kejadian buruk yang kita tidak inginkan maksud saya. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang narasumber seperti Bang Riki, bisa langsung hubungi kita di DM Instagram kita lautan.mistis, atau juga hubungi kita langsung di kontak WhatsApp yang sudah dilampirkan di kolom deskripsi. Baik teman-teman, saya Ahmad Purna dan Bang Riki, mohon maaf bila mana terjadi kesalahan atau penyampaian yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Tetap sehat dan sukses selalu. Saya Ahmad Purna dan Bang Riki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.